Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Provinsi Jawa Tengah, beliau Bapak Suratno SPD MPD. Yang saya hormati Ketua MKKS SMK Kota Surakarta. Yang saya hormati Ketua MKKS SMA Kota Surakarta. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala SMA dan SMK Kota Surakarta. Yang saya hormati Bapak, Ibu, guru dan karyawan SMA, SMK Kota Surakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu segenap tamu undangan yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang membahagiakan ini Bapak Ibu sekalian dapat menghadiri kegiatan pengajian akbar oleh Forum Keluarga Muslim SMA SMK Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini, hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan 15 Jumadil Akhir tahun 1446 Hijriah, mengambil tema merajut ukhuwah menggapai berkah di Masjid At-Taqwa SMA Al-Islam 1 Surakarta. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah kita, junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu segenap tamu undangan yang berbahagia, perkenankan saya selaku MC akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama. Acara yang pertama pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Merupakan acara yang ketiga, sambutan dari Ketua FKM SMA SMK Kota Surakarta. Dilanjutkan dengan acara yang keempat, sambutan dari Sahibul Bait, Kepala SMA Al-Islam 1 Surakarta. Acara kelima, sambutan dari Kepala Cabang Pendidikan Wilayah 7 Kota Surakarta. Acara keenam, penyerahan kenang-kenangan. Kemudian acara yang ketujuh, inti pengajian. Acara kedelapan, lain-lain, dan 9 penutup. Bapak Ibu segenap tamu undangan yang berbahagia, marilah untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, kita awali bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar sepanjang zaman, menjadi pedoman menjalani kehidupan yang berperadaban. Siapapun yang membaca dan mendengarkan lantunan Al-Quran, insya Allah akan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, marilah kita simak bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan Quran Surat Al-Isra ayat 78 sampai dengan 84 oleh Ustadz Sahrul Mubarak, sarjana agama, dan akan dibacakan syari tilawah oleh Haji Sri Margono, sarjana pendidikan. Kepada beliau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وإذا مسه الشر كان يئوسا. وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam laksanakanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman.
Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu segenap tamu undangan yang berbahagia, demikian lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Ustadz Syahrul Mubarok, Sarjana Pendidikan Islam, dan telah dibacakan oleh Bapak Haji Sri Margono SPD Sari Tilawah. Bapak Ibu, kegiatan pada siang hari ini disiarkan secara langsung oleh channel YouTube SMA Al-Islam 1 Surakarta, dan linknya sudah di-share di grup WA Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu yang tidak bisa menyaksikan atau hadir di Masjid At-Taqwa SMA Al-Islam 1 Surakarta bisa menyaksikan secara langsung melalui channel YouTube SMA Al-Islam 1 Surakarta. Bapak Ibu, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Forum Komunikasi Muslim SMA SMK Kota Surakarta, yang kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Sugiarto, Sarjana Agama. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Wilayah 7 Provinsi Jawa Tengah, Bapak Suratno, Sarjana Pendidikan, naik dokter pendidikan, yang mungkin nanti insya Allah rawuh. Kemudian yang akan menghormati Bapak Kasubag Tata Usaha Cabang Dinas 7 Provinsi Jawa Tengah, Bapak Hermansyah SPD MUB. Yang kami hormati Ketua MKKS SMA dan SMK Kota Surakarta. Yang kami hormati Kepala SMA Al-Islam 1 Surakarta, Ibu Umi Fawisyah, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Yang kami hormati dan yang kami banggakan panitia Forum Keluarga Muslim SMA SMK Kota Surakarta. Dan yang kami hormati pula Bapak Ibu jamaah Keluarga Muslim SMA dan SMK Kota Surakarta, baik guru maupun karyawan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah di akhir semester Gasal tahun 2024-2025 kita masih dapat melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu Tablik Akbar, ya insya Allah sudah berlangsung sekian tahun, dan ini merupakan tahun yang kesekian. Dan semoga kegiatan ini tetap berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan itu semua adalah berkat dukungan dari semua pihak, baik dari cabang dinas, baik juga dari seluruh warga Muslim SMA dan SMK Kota Surakarta. Bapak Ibu yang kami hormati jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini
walaupun mungkin kegiatan ini sangat-sangat mendadak kita susun, dan vakumnya kegiatan yang mungkin di akhir adalah kegiatan kita di Raudhah, dan 6 bulan berikutnya baru kita laksanakan. Dan kemudian insya Allah kegiatan kita yang lain nanti di bulan Ramadan, karena kita sudah bergabung dengan SMK, insya Allah nanti kegiatan Tarling kita akan adakan di SMK. Kemarin kita sudah mencoba dengan Bu Ketua MKKS SMK, dan beliau mungkin sudah sangat setuju dan menunjuk 2 sekolahan yang nanti akan kita tempati sebagai tempat untuk kegiatan di bulan Ramadan. Dan kemudian nanti mungkin ada kegiatan bakti sosial, tapi nanti kami akan mencoba bersama-sama dengan pengurus Forum Keluarga Muslim untuk mengadakan kegiatan pada di bulan Ramadan nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini insya Allah nanti akan disampaikan tausiah oleh beliau Dr. Muhammad Nur Islam, Magister Pendidikan Islam. Dan semoga nanti terkait dengan materi kita, merajut ukhuwah meraih barokah. Ternyata dengan kegiatan ini betul-betul menjalin sebuah kekeluargaan, persatuan antara SMA dan SMK. Yang dulu Pak Agus Rianto, kata bin yang sudah purna, mau gabung dengan Sukoharjo Pak. Tapi ternyata untuk bergabung dengan Sukoharjo terlalu banyak. Yang penting di SMA SMK Kota Surakarta ini kita openi, dan kegiatan ini insya Allah bisa berjalan dengan rutin. Tentu saja ini sangat kami harapkan dukungan semua pihak yang ada di SMA dan SMK. Walaupun hari ini mungkin yang diminta hadir tidak semuanya Bapak. Maksud saya yang ngelis mungkin hanya beberapa, tapi alhamdulillah dari sekian banyak Bapak Ibu guru karyawan, seandainya ini nanti 1000 jamaah, insya Allah cukup ya Bapak Ibu untuk Al-Islam. Insya Allah untuk tahun depan, ini kita tahun depan. Ya tahun depan betul. Ya, kita akan rencanakan lagi untuk kegiatan tablik kabar, dan semoga nanti dari pihak SMK juga siap untuk ditempati yang mungkin punya masjid yang besar, insya Allah kita gunakan untuk kegiatan tablik kabar. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian untuk sambutan dari kami. Yang jelas kami sangat berterima kasih kepada pihak SMA Islam 1 Surakarta yang sudah bersedia ditempati untuk kegiatan pada hari ini. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari kami, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, segenap tamu undangan yang berbahagia, dilanjutkan acara berikutnya, yaitu keempat, sambutan dari Sahibul Bait, Kepala SMA Al-Islam 1 Surakarta, yang terhormat Ibu Umi Faizah Sarjana Pendidikan. Silakan. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 7, yang saya hormati Bapak Kasubag PU Cabang Dinas Wilayah 7, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SMA SMK Kota Surakarta, yang saya hormati Bapak Ibu Pengawas Kemenak Surakarta, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA SMK Kota Surakarta, serta pengurus FKM SMA SMK Kota Surakarta. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita semua bisa berada di Masjid At-Taqwa SMA Al-Islam 1 Surakarta. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan jazakumullah khairan atas kehadirannya di Masjid At-Taqwa SMA Al-Islam 1 Surakarta ini, dan juga kami mengucapkan selamat datang di sini di SMA Al-Islam 1 Surakarta, dan kami senang sekali ya mendapat kesempatan untuk menjadi tuan rumah kegiatan FKM SMA SMK Kota Surakarta, dan ini alhamdulillah kita yang ketiga kalinya untuk menjadi tuan rumah. Senang sekali bisa mengadakan kegiatan ini, yang dimana kegiatan ini saya merasakan benar-benar ini ya, bertemu dengan Bapak Ibu guru Muslim SMA SMK Kota Surakarta yang Masya Allah ya, semoga kegiatan ini benar-benar mempererat ukhuwah dari kita semua, dan seperti tema ya, merajut ukhuwah meraih berkah. Semoga dari kegiatan ini kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sekali lagi mengucapkan jazakumullah khairan atas kehadirannya di sini di Masjid At-Taqwa SMA Al-Islam 1 Surakarta. Ini merupakan masjid yang juga digunakan untuk umum, sehingga monggo Bapak Ibu kalau lewat di sini untuk pas waktu sholat bisa ikut berjamaah sholat di Masjid At-Taqwa ini. Dan insya Allah ini menampung Pengurus komunikasi forum keluarga muslim SMA SMK Kota Surakarta. Sehat semuanya Bapak Ibu. Saya tuh biasa ngisi pengajian itu biasa, tapi kok di sini kok rada ndredeg ya. Karena memang auranya ini Masya Allah, aura apa ya, bagai sang surya yang menyinari dunia, pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi sebelum kami menyampaikan, setelah bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, saya mohon izin kepada Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan materi ini bukan karena lebih faqih, bukan karena lebih fasih, tapi karena memang yang sedang mendapatkan amanah. Diizinkan Bapak Ibu ya. Oke, biar saya lebih tenang gitu loh. Ada di dalam bahasa Arab istilahnya faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang nggak punya sesuatu itu nggak bisa ngasih apa-apa. Untuk itu saya tidak menyampaikan menggurui karena semua adalah guru. Maka di sini sifatnya adalah ayo ini kita, saya, panjenengan adalah saling menasehati untuk ngobrol-ngobrol kebaikan. Siap Bapak Ibu? Oke, nek udah jenengan izinkan aku agak plong dikit ya, biar saya menyampaikannya enak. Tema yang diusung bagus banget. Apa Bapak Ibu temanya? Merajut ukhuwah, meraih barokah. Paling enggak ada dua variabel yang penting di sini. Yang pertama yaitu ukhuwah, yang kedua adalah barokah. Ukhuwah itu dari bahasa Arab artinya akun, bukan akun ya. Nek akun beda lagi. Akun artinya saudara. Jadi kalau disebut dengan ukhuwah yaitu persaudaraan. Biasanya akun itu kan laki, makanya kalau saudaraku ya akhi. Nek jinom ya akhi, nek rodok aki-aki. Itu kalau laki ya, akhun. Kalau perempuan itu ukhtun. Makanya kalau wahai saudaraku ya ukhti. Ya ukhti Harun. Ya, ukhti. Itu kalau masih muda biasanya ukhti.
Tapi kalau sudah tua, uti-uti. Nah, gitu kan ya. Tapi kalau yang hadir di sini ya rata-rata 30 tahun ke atas lah ya. Iya Bapak Ibu ya. Ya, 30 tahun ke atas. Untuk hitungan ke atasnya kami serahkan kepada keyakinannya masing-masing. Oke. Kemudian setelah kita bicara ukhuwah, memang Allah sendiri juga mengatakan begitu, bahwa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah. Jadi sesungguhnya sesama mukmin itu bersaudara. Maka kalau terjadi pertikaian, perselisihan di antara kalian, damaikanlah. Bapak Ibu, kalau kula panjenengan pirsa rencangin nembe padu, kula jenengan seneng apa senep? Senep kan ya? Ada loh kadang-kadang temennya lagi bertikai dia tambah ngompor-ngompori. Ya. Wongnya teko. Nek teko dirupiah aja, Pak. Saya masuk masjid ini pertama kali di tahun 2000-an. Waktu itu ada ruqyah massal di tempat ini jemaah. Jadi ini ada sejarah ruqyah massal pernah diselenggarakan di sini. Oke, kembali. Jamaah yang berbahagia, maka kita kedepankan sesuatu dalam ukhuwah ini adalah yang sama-sama saja. Yang beda-beda udah nggak usah terlalu bahas, terlalu mendetail. Sekarang ini ya Allah jamaah, umat Islam ini kan sebenarnya banyak ya, luas ya. Tapi kadang-kadang antara yang satu dengan yang lainnya sering menjatuhkan. Kadang-kadang mewarisi perkataan iblis itu loh. Ana khairum minhu. Aku lebih baik darinya. Nah, untuk itu jamaah, ukhuwah ini yang pertama. Maka kalau kita bicara ya, ukhuwah ini wajib. Maka kalau Bapak Ibu haji atau umroh, di sana ada ibadah yang disebut dengan mencium hajar aswad. Ya, mencium hajar aswad hukumnya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu, mencium hajar aswad hukumnya apa? Sunnah. Kalau mencium pasangan hukumnya apa? Itu di tanggal berapa kira-kira? Ya jadi kemahirannya mau pakai tanggalan apa ya? Oke, nek tanggal 6 ya. Nek tanggal 6 wajib, nek tanggal pertengahan sunnah, nek tanggal tua makruh gitu. Ada aja nih bapak-bapak pengurusnya. Oke, mencium hajar aswad, ulama mengatakan hukumnya sunnah. Nah, menjaga ukhuwah Islamiyah hukumnya wajib. Maka jangan gara-gara berebut untuk mencium hajar aswad, kemudian menyakiti saudara kita yang lainnya. Kita senggol-senggol, kita bisa-bisa. Yang wajib menjaga ukhuwahnya. Ini perlu kita pahami jamaah Bapak Ibu yang berbahagia. Maka kita mandangnya kalau dia itu muslim ya sudah saudara kita. Gak perlu kita fokus ke organisasinya apa. Tidak perlu dia kira-kira fikihnya apa. Dah, asyhadu alla ilaha illallah berarti dia adalah ikhwanukum fid din. Mereka adalah saudaramu di dalam agama. Kalau ada perbedaan-perbedaan kembalikan ke masing-masing. Kita cari satunya aja. Udah assalamualaikum gitu nggak usah nekok-nekok isi. Aku saurungi salam, saya organisasimu apa? Ngapain kayak gitu jamaah? Ketemu ya udah, tanda-tandanya oh dia muslim salam gitu aja. Nanti melalui salam itu justru akan muncul ukhuwah. Saya pernah ke salah satu dealer motor yang ada di jalur Slamet Riyadi di dekat Purwosari. Gak usah sebut namanya. Halah. Masalahnya nanti muncul di teko ini cash apa utang gitu ya.
Oke, jemaah. Ketika saya lagi tuh keliling, ya lihat-lihat motor, saya lihat ada seorang hamba Allah yang saya yakin ini Muslim. Karena Muslim, ya udah, yakinlah. Saya salam tuh, Assalamualaikum. Dia jawab, Waalaikumsalam. Setelah itu, ya setelah salam, kemudian sama-sama nyari motor, akhirnya kami duduk di depan itu ya. Di depan itu ada kursi terbatas itu. Yang lain-lain sudah penuh, ya. Kemudian si bapak ini ngelihat yang kosong hanya di samping kursi saya. Dia hadir tuh ke situ duduk. Oh, ternyata yang saya salamin tadi. Habis itu orang berdua masa gak ngobrol sih? Ngobrol lah kita. Ketika ngobrol, ya saya tanya, Bapak dari mana? Gitu. Oh, dari Banyuanyar gitu. Kalau Masnya, saya dipanggil Mas gitu. Saya jawab dari Mojosongo gitu. Oh, Mojosongo. Oh, saya itu punya kenangan gak enak Ustaz, Mas dengan orang di Mojosongo. Apa Pak? Saya itu pernah, saya ini kan takmir masjid ya. Terus menghubungi Ustaz namanya Nur Islam. Berulang kali saya ditolak. Gak tahu Ustaznya. Ya Allah, jamaah. Iya. Iya, diuyek saya di situ. Saya tuh punya, udah tak hubungi ini loh. Udah berulang kali Pak. Telepon Pak ini, mesti jawabnya, Afwan, gak bisa. Maaf, barengan. Mesti itu. Dia tanya sama saya. Mas kenal dengan itu Ustaz Nur Islam itu? Bingung saya jawabnya jamaah. Coba kira-kira jenengan jawabnya piye kalau ditanya? Ya orang yang di depan saya jatuhin saya gitu terus. Oh ya saya tahu. Saya tahu. Saya balik tanya, Bapak udah ketemu sama orangnya? Belum, ini loh. Mas baru dapat nomornya. Nek ketemu gimana jenengan? Yes. Nyembuh gitu. Jadi ya, itu saya jawab. Coba nomornya. Oke. Habis itu saya coba install nomor dia. Itu kan ada tak cari ada. Set nyambung. Ini Ustaznya ngebilang saya gitu dia bilang. Ya. Saya bilang Nur Islam itu saya. Maaf Ustaz. Gak apa-apa gitu. Tapi maaf Pak, memang saya bukan ngada-ngada. Karena memang saya waktu itu belum bisa gitu. Terus habis itu, ya gimana Ustaz bisa nggak kalau gitu? Bisa gitu deh. Habis itu bisa aja Pak. Ya. Nah, mulai dari kejadian itu terjalin ukhuwah. Dimulai dari apa? Salam ketika di dealer gitu loh. Jadi kita tuh nggak usah jaim, nggak usah sok apa. Ketemu sesama muslim, udah salam aja. Nggak usah tanya organisasinya apa. Ya nggak usah tanya kamu habis takbiratul ihram bacanya Allahumma ba'id baini atau kabirau atau hamdan thayyiban apa. Nggak usah. Kalau ukhuwah ini terjaga jemaah, yang muncul apa? Kalau ukhuwah ini baik, insya Allah berkah. Berkah itu apa sih? Sebagian ulama mengatakan bahwa al-barakatu ziyadatul khairi ba'dal khairi. Sebagian ulama mengatakan berkah itu adalah adanya tambahan kebaikan pada kebaikan yang sebelumnya dia kerjakan. Ini namanya berkah. Sebagian ulama mengatakan al-barakatu an-nama'u. Berkah itu sesuatu yang tumbuh berkembang dengan penuh kebaikan. Ukhuwah ini jika baik, nih dimulai dari pertemuan ini, akan muncul kebaikan-kebaikan berikutnya. Inilah yang disebut dengan berkah. Dari diawali pengajian, muncul solidaritas, muncul yang namanya nanti bakti sosial, muncul namanya nanti forum-forum berikutnya, insya Allah itu berkah. Maka kalau Bapak Ibu, atau boleh nggak saya panggil teman-teman gitu? Boleh ya? Kalau teman-teman, oke lebih akrab deh gitu ya. Kalau
Kemudian kita Bapak Ibu yang berbahagia, ukhuwah ini terjaga, maka berkah ini muncul. Ingat kan, kalau sudah ada kalimat berkah, ini akan menghilangkan iri insya Allah. Menghilangkan dengki insya Allah. Ini berarti kan SMA, SMK, negeri dan swasta, ya kan? Ada yang sertifikasi, ada yang enggak, atau belum lah ya kan? Ada yang sudah in-passing, ada yang sudah pakai tunjangan yang lain. Saya tanya nih, teman-teman yang tidak sertifikasi, ketika membaca grup sertifikasi temennya cair, hati jenengan bagaimana? Aku nggak tanya yang cair, yang dia mendengar cairnya teman-temannya. Alhamdulillah. Berarti memang beliau adalah hatinya lembut. Oke. Yang kedua, ketika teman-teman yang cair, sertifikasi dan impasingnya, melihat teman-teman yang belum mengajukan atau belum PPG atau belum P3 dan seterusnya, sikap jenengan bagaimana ke teman-temannya? Pamer? Kasihan deh lo, ya Allah. Ini bapak tamu undangan ini ganas juga ini. Ya. Maka di situ muncul ukhuwah. Ada yang dengan sukarela ya dikumpulkan. Walaupun buat mungkin mie ayam bareng, nyate bareng. Masya Allah. Bagi yang memang belum rezeki kita jamaah, nih kata-katanya apa? Ketika dengar temennya cair, dia luncap-luncap, seneng, ucapkan apa? Barakallah. Itu akan mengobati hati kita dan menghilangkan rasa iri kita dan akan mendatangkan keberkahan untuk saudara kita. Tapi kalau iri beda. Yo, kono sing cair. Enak, podo kerjone, podo ngajare, ki ono entuk tambahan kene. Oh iya teguh. Bapak Ibu yang berbahagia, ucapkan barakallah. Semoga berkah. Karena itu akan menjadi obat. Coba, kalau ada pernikahan, doanya apa jemaah? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kenapa sih diperintahkan baca doa barakallah ini? Karena ketika ada dua insan yang menikah, tidak sedikit dalam tanda kutip korban-korban yang sakit hati. Harusnya aku yang bersanding di sampingnya. Janjane aku ora kalah duit. Mungkin aku mau kalah wirid. Ya maaf. Maka doanya barokah. Barakallahu laka. Semoga Allah berikan keberkahan. Karena dengan ucapan keberkahan itu menghilangkan rasa iri. Ingat, penyakit iri salah satu penyakit yang mematikan. Kalau kita lihat di dalam kisahnya Qabil dan Habil, walaupun ini kisah Israiliyat, dikatakan watlu alaihim naba abnai adam bil haqqo id qarraba qurbana fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qal la aqtulannak. Orang tuh kalau udah iri, yang muncul adalah pengen menyingkirkan orang yang diireni. Pengen menyingkirkan tuh dengan berbagai hal. Kadang muncul sabotase. Ban motornya dicubles. Salahnya cair. Dies. Jahat banget deh. Bisa jawab. Karena orang tuh kalau udah iri, udah deh.
Ya, iri itu kan bertingkat-tingkat tuh. Satu, la yardo bi ni'matil ghair. Dia nggak ridho ketika orang lain dapat kenikmatan. Kok kita dapat kabar teman kita nikmat, kok kita nggak ridho? Wis, itu ada tanda-tanda iri. Ibu-ibu, ibu, ibu guru, ustazah, kalau samping jenengan gelange ketok kertep-kertep wolu ngono. Hati jenengan pripun, Bu? Jangan langsung malah imitasi lah ya. Nggak usah. Bapak-bapak, kalau teman jenengan motornya baru pripun, Pak? Alhamdulillah. Lah gitu loh. Enak. Oke. Pak, kalau teman jenengan nikah lagi gimana, Pak? Barakallah, Masya Allah. Seneng banget saya di forum ini jamaah. Orangnya hatinya nggak ada irinya. Di masjid ini loh ya. Di masjid ini. Ning jobo mbuh ra ngerti aku. Oke. Jadi begitulah. Orang kalau iri itu tandanya satu. Dia nggak suka ketika temennya dapat kenikmatan. Yang kedua, dia berharap kenikmatan temennya hilang. Muka-muka hilang, muka-muka batalo. Ketika temennya, ya Allah nggak aku rong cair, lah apa Bu? Sertifikatku hilang. Alhamdulillah. Ben podo aku. Ada orang yang hatinya kayak gitu. Orangnya nggak di sini, nggak ada di sini. Yang ketiga, orang yang iri itu berharap nikmat saudaranya yang hilang bergeser kepada dirinya. Parah kan? Dalam doanya apa? Ya Allah, kutunggu jandanya. Jadi selama ini dia tuh nggak seneng ketika temannya nikah, terus berharap garwane koncone meninggal dunia atau cerai, terus berharap dia bisa menikahi jandanya. Ini kan orang yang sakitnya luar biasa, ya Pak. Oke, untuk itu dari ukhuwah Islamiyah yang kita bangun, diantaranya melalui forum ini, insya Allah dengan izinnya akan mendatangkan keberkahan. Nah, secara aplikatifnya apa? Oke, banyak ayat, banyak dalil yang menyebutkan secara aplikatif nilai-nilai daripada ukhuwah Islamiyah. Kita ambil yang sederhana-sederhana aja lah. Pengajian kita dibuat santai aja lah ya. Wes pikirannya akeh, administrasinya akeh, pengajian kok diseneni terus, gitu kan? Kadang-kadang ada yang begitu. Ya, diseneni terus sampai ustadz gitu. Enggak, ini karena satu, jenengan ini guru-guru kami juga. Maka sifatnya sharing. Kita ambil hadis yang mudah aja deh. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya ada 6. Ini kalau kita praktekkan dengan baik itu Masya Allah ya Pak. Yang sederhana aja. Ya, hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Yang pertama, ya, kalau namanya hak, kita berupaya lah ya untuk memenuhi. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu sedang bertemu dengan saudara muslimmu, fasallim alaihi. Seperti tadi yang kita sampaikan, ucapkan salam untuknya. Ke sesama muslim saja, saudara secara umum, kalimat salam ini diperintahkan, apalagi dalam urusan keluarga. Kalau ada, mohon maaf, namanya guru, kadang-kadang kan juga urusan rumah tangga itu yo enek ya jamaah masalah itu ya. Makanya kalau saya berpesan,
nek enek masalah di rumah tangga, please deh jangan dibawa ke sekolah. Bingko enek siswa sing rada anu jenengan jadikan objek. Nesune ambek bojo, juwewer siswa. Yuh ngono. Wanyele ning bojo, korbane anak sekolah. Maka nek mau berangkat sekolah itu pokoknya dibuat atine koenak sik gitu jamaah. Piye carane berangkat sekolah gitu, pokoknya wis bismillah, tawakaltu Allah wis apik, sehingga sampai sekolahan kita juga bisa baik. Makanya kalau ada permasalahan rumah tangga, di antara jawabannya apa? Salam. Suami istri ada masalah, hijr misalkan, selesainya dengan salam. Ada teman misalkan jenengan wanyel banget ambek koncone jenengan suka memfitnah, dinasihati nggak tobat-tobat, boleh nggak mendiamkan teman? Boleh. Tetapi maksimal 3 hari. Padu ambek guru oleh ratekoan maksimal 3 hari. Piye? Padu piye? Padu no. Sampai kapan? Maksimal 3 dino. Oke. Ratekoan ora, WA blas. Gitu. Ora apa-apa jemaah. Nanti kalau sudah 3 hari harus segera damai. Bagaimana damainya? Dengan mengucapkan salam di antaranya. Assalamualaikum. Wajib jawab kan? Waalaikumsalam. Hukum mengucapkan salam adalah sunnah dan menjawabnya adalah wajib. Dia gelem ra gelem bakal jawab tuh. Makanya ayo supaya benar-benar ya, ada kalimat siapa ya? Muhammad Abduh atau siapa itu? Mengatakan al-Islam mahjubun bil muslimin, atau sebagaimana ucapan beliau. Islam itu terhijabi oleh karakter muslim itu sendiri. Islamnya indah, Islamnya cakep. Tapi gara-gara seorang muslim tidak mengamalkan ajaran Islamnya, maka justru seolah-olah Islam itu kaku, Islam itu radikal, Islam itu dan seabrek daripada tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Bapak Ibu, siap ya mengucapkan salam untuk teman-temannya ya? Oke, nggak usah tanya fikihnya apa ya? Nggak usah tanya organisasinya apa ya? Ya, dalam arti tanya untuk menjadikan salam atau tidak. Tapi kalau tanya dalam arti untuk ta'aruf, monggo. Karena nanti juga ada kaidah, ucapkanlah salam kepada saudaramu, kepada orang yang kamu kenal ataupun kamu tidak kenal. Justru dengan salam itu akan menjadi kenalnya di antara kita. Apa sih abote salam gitu loh jamaah. Lo kan kita Indonesia tat, jadinya yo pakai selamat pagi, selamat sore wae no. Jamaah, oke, itu kearifan lokal. Monggo juga nggak apa-apa. Tapi sebagai seorang muslim, jangan lupa identitas itu dipakai. Setelah assalamualaikum, silahkan mau ditambahi selamat pagi, sore dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang kedua, setelah kita membahas salam, dalam hadis ini dilanjutkan dengan perkara-perkara berikutnya. Saya minum dulu Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu yang jamaah yang berbahagia, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Kemudian jika saudara kita ya, yang sama-sama muslim tadi, ini kita bicaranya ukhuwah Islamiyah. Wa idastansohaka fansohhu. Jika saudara muslim kita itu minta nasihat, maka menjadi kewajiban kita untuk memberikan nasihat. Ya. Jadi nasihati saudara-saudara kita. Wajib loh jamaah, misalkan bapak-bapak, mas nasihati aku dong. Kok sholatku males? Aku yo podo. Ya.
Jadi podo-podo golek nasihat yuk, ayo. Ya. Wa idastan sohaka. Maka kalau kita memberikan nasihat, ambil yang enteng-enteng aja. Ambil yang ringan-ringan aja. Di antaranya apa? Ada seorang laki-laki mau safar mencari ilmu dan bekerja. Dia mendatangi seorang alim ulama. Dia bilang, berikan aku nasihat wahai syekh. Apa nasihatnya? Nasihatnya ada 3. Ittaqillah wasbir wala tasta'jil. Sederhana aja. Ya, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wasbir dan sabarlah dalam menghadapi berbagai ujian, wala tasta'jil dan jangan kalian tergesa-gesa. Nasihat itu begitu, gak usah panjang-panjang. Imam Hasan Al-Basri ketika beliau sakit dan hampir-hampir meninggal melalui sakitnya, didatangi beberapa orang. Wahai Hasan Al-Basri, nasihati kami. Apa kata Hasan Al-Basri? Beliau tahu hukum menasihati adalah wajib ketika ada yang minta nasihat. Akan aku nasihati kalian, tapi janji setelah aku nasihati, gendang podo pergi. Aku akan menemui apa yang bakal ketemu denganku. Kemudian Hasan Al-Basri memberi nasihat juga 3. 1. Jika ada perintah dalam syariat ini, jadilah kamu orang yang mengerjakannya. Jika ada larangan dari syariat ini, jadilah kamu orang yang meninggalkannya. Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan yang ketiga, kaki kita pasti menuju kedua hal. Kalau bukan kepada keberuntungan, pasti kepada kerugian. Maka yakinkan kakimu menuju ke suatu amal yang menguntungkan. Masya Allah. Jadi kalau ada teman kita minta nasihat, beri sesederhana apapun jemaah. Karena kalau jenengan dimintai nasihat oleh teman, berarti memang dengan izin Allah jenengan dipandang memiliki kelebihan untuk memberi nasihat. Siap Bapak Ibu? Ngompori ambek nasihati beda apa sama? Beda. Ini juga perlu kita nasihatkan, termasuk saya. Namanya kita kerja di lingkungan, ya kan? Kadang-kadang mohon maaf, ya banyak kejadian. Bukan di madrasah loh, saya bicara di perusahaan. Kadang-kadang karena sering ketemu lawan jenis di tempat kerjanya, ketoke luwih condong ambek ya. Apalagi ning omah ra tau digaweke teh. Mbok ning tempat kerja kok ngomong ning koncone, "Mbak arep ning ndi? Golek teh. Aku titip ya." "Ya, Mas." Wes. Ya, diterke, dikeke. "Monggo, Mas." Walah, kok beda ambek bojoku ya? Gitu. Aku ning omahe Dik gaweke teh, misale dia gitu. "Sik," misale ngono to. "Gaweke teh." "Kok sik?" Lah kok ning sekolahan kok layanannya is very ngono kadang-kadang cenderung. Bar ngono sing wedok cerita, "Mas, boleh enggak aku tak ngomong sedilo?" "Apa, Mbak?" "Aku diseneni bojoku." "Oh, emang bojomu ra cetok." Ngono to, Mbak. Wis koyok ngasih harapan-harapan ngono. Lah aku kudu piye? Ya wis ora apa-apa nek sabar ya ngono. Sesuk terus, sesuk neh. "Mas Akar mulai tapi aku mau anui grepe tak terke wae." Wes. Gitu. Ini enggak di sini loh saya bilang. Saya bilang tadi perusahaan gitu. Nah, tapi namanya setan ganggu di mana saja. Kepala sekolah ya, pengawas kalau lihat ada tanda-tanda guru begitu harus segera dinikahkan, bukan ya, segera dinasehatkan ya, supaya apa ya, tidak ini, karena kita ini guru Pak, disorot ning dindi. Zaman saya itu loh ya Allah, saya itu sampai masih ingat guru saya, guru biologi ya, semoga Allah senantiasa menjaga beliau.
Gualae memang luar biasa. Saya kan naik sepeda ontel dari Begal ke Kedunggalar itu berapa? 8 kilo. Ya toh, seret gitu. Sampai situ saya itu yo capek gitu loh jamaah sekolah. Kadang-kadang pas belajar biologi, mesti sirahku itu tak selehke di bangku ngene. Langsung guruku itu bilang, bocah cilik, ngangkat gulu ora kuat tak centelke ning ngarep lho, wedi biang tau jamaah. Yo cilik kuru, ngangkat sirah ora kuat. Zaman dulu tuh biasa loh kayak gitu tuh. Jamaah yakin loh, saya itu di PP, tahu nggak di PP? Ya, dijemur loh jamaah. Gara-gara orang nganggo sepatu karena waktu lewat sawah kecemplung karena ini di PP biasa jamaah. Zaman saya itu nek di kaplok guru, di gitik guru gak wani lapor wong tua. Satu isin, yang kedua lapor tambah diseneni. Yakin, kenapa? Karena mesti kowe salah. Kok sampai kowe di apa itu pakai duding tahu? Duding. Apa ya? Sing ini Ibu Budi cetak itu loh jamaah. Itu ya. Nah, penggaris, bukan penggaris. Yang menjalin. Yang kayak setik apa itu loh ya. Gitu jamaah. Kalau kita dipukul nggak mungkin lapor simbok, lapor getak tambahi. Dipukuli mesti kowe salah. Zaman saiki ya Allah. Nasihati sithik ngono wae. Pake teko sak keluarga. Iya. Iki pejabat iki aparat iki. Iya. Kadang-kadang boso liburan ngene iki akeh sing WA. Pak Guru, tolong liburnya aja suwe-suwe. Paham nggak maksud saya? Orang tua nek liburnya suwe mumet ternyata. Banyak yang nggak kuat orang tua itu. Ya, kalau liburnya kelamaan. Ya, gurunya padahal juga pengen libur. Oke, kembali lagi. Sampai mana tadi jamaah? Guru-guru nikah mau loh. Ya, jadi memberikan nasihat kalau diminta. Makanya kita harus saling menasihati. Ya. Karena kita seorang guru, kita kemana-mana disorot. Ya disorot dari atasan kita, disorot juga dari peserta didik kita, disorot juga dari komite, disorot juga dari orang tua ya, dan lingkungan sekitar. Maka ayo saling menasihati. Yang ketiga jemaah, wa idza da'aka fa'ajibhu. Ya. Jika kamu diundang fa'ajibhu, maka datangilah undangan tersebut. Di dalam syarah Kitabil Jami' dikatakan memang yang paling tinggi undangan di sini adalah undangan walimatul urs. Kalau kita diundang, saudara kita mantu, teman kita mantu, dan kita nggak ada halangan, upayakan untuk hadir. Karena hukumnya di sini wajib, wajibhu, kecuali ada uzur syar'i, bukan udur-uduran. Beda ya, udur syar'i dengan udur-uduran. Cuman juga perlu kami nasihatkan untuk saya dan panjenengan. Kadang-kadang awake dhewe kuwi sering banget diundang jawabnya insya Allah. Padahal yakin raiso teko. Nggak boleh jamaah. Kalau memang kita ini yakin nggak bisa menghadiri, jangan bilang insya Allah. Bilang aja, oh maaf di hari itu aku sedang ada acara keluarga di Singapuran. Ada tambahan N Mbak, biar nggak pakai paspor. Ya, jadi kami gak bisa, mending gitu. Mohon maaf, kata-kata insya Allah sudah banyak ternoda. Ya, sudah banyak apa? Ternoda. Insya Allah itu sebenarnya kalau emang kita
secara hitung-hitungan bisa hadir, nggak ada acara, ya berupaya bisa, bilang insya Allah saya bisa, insya Allah saya hadir. Tapi kalau memang kita udah yakin ada jadwal di tempat lain, udah bilang aja mohon maaf, itu akan lebih enak. Termasuk undangan-undangan di acara yang lain. Ya, Mbak, kok nenggon aku? Aneh apa? Ngelotes. Yakin gak bisa kok insya Allah. Sing diundang 8, sing ngomong insya Allah 7. Ora teko kabeh. Jamaah. Terkait undangan walimatul urs, ini agak khusus. Kalau jenengan gak diundang, juga jangan hadir. Jangan rumongso. Mesti wonge kenal aku iki kelewat iki. Belum tentu. Jenengan mungkin mereka tahu karakter awake dhewe nek diundang ngentekke apa-apa. Makanya pihak pengundang iki ojo diundang iki. Kalau urusan walimah itu sakral. Kalau nggak diundang nggak usah hadir. Gitu loh jamaah. Atau mungkin ada keterbatasan sesuatu. Kusnudonya gitu nggak usah. Wonge gedeng aku apa toh jane? Kok ngantek aku ra diundang apa ndek tanda tangan nih kaya? Nggak usah spekulasi ke hal yang lain-lain. 10 menit lagi boleh? Yakin? Ya. Nanti kalau ada jamaah yang mungkin ada acara lain ya. 10 menit lain ya, lagi ya. Oke. Jamaah yang berbahagia, nek sing ketok ngantuk-ngantuk gendang diobrek-obrek dipijeti jamaah. Gitu. Oke. Tadi sudah sampai wa idza, dan apabila da'aka saudara muslimmu mengundangmu. Ustaz kok yang dibahas muslim sih Ustaz? Emang gimana sih dengan undangan-undangan yang lain? Itu hukum tersendiri. Ya, sebenarnya seorang muslim itu nanti mungkin ada istilah uhwah watoniyah. Itu ada bab tersendiri, persaudaraan sesama anak bangsa. Ya kayak kita punya tetangga Nasrani, boleh nggak kita main ke rumahnya? Boleh aja. Kalau dia sakit, boleh nggak kita kemudian untuk membesuknya? Boleh nggak? Boleh. Kalau tetangga kita yang di luar Islam kemudian dia meninggal, boleh nggak kita layat? Boleh. Urusan-urusan yang seperti itu nggak ada masalah di dalam Islam. Ya. Tentu kalau urusan akidah, nah itu nanti beda pembahasan. Oke. Terus jamaah, udah 3 ya. Yang keempat, wa idza atosa, ada yang membaca atisa. Wa idza atosha fahamidallaha, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Jika ada saudara muslim kita, dia sedang bersin, ya, wa idza atosa, kemudian fahamidallaha, dia memuji Allah, alhamdulillah, maka fasammithu, wajib bagi kita untuk mendoakan yarhamukallah. Makanya kalau gebres Pak, Bu, ingat ojo digawe-gawe tahu. Bersin itu ya karunia nikmat dari Allah. Maka kalau kita bersin, bertahmidlah alhamdulillah. Yang dengar ucapannya mendoakan yarhamukallah. Semoga Allah merahmati. Kemudian dia menjawab balik lagi. Ya. Dan ini kalau bersinnya 3 kali. Pak, Bu, dibatasi 3 kali aja ya. Alhamdulillah, hakzing alhamdulillah, yarhamukallah. Ya, yahdikumullah wa yuslih balakum. Hakzing alhamdulillah, yarhamukallah. Jawab lagi yahdikumullah wa yuslih balakum, itu 3 kali. Nek gebres sing nomor 4, donga kondang mari. Bukan yarhamukallah tapi syafaqallah. Gendang sehat ya gitu. Karena kalau bersin udah 3 ke atas, kuwi flu. Bukan nikmat lagi. Yang nikmat tuh 1, 2, 3.
Kelingan toh Pak dulu nek arep gebres wangel kae goleki pitik. Goleki pitik, goleki apa terus dikilik-kilik. Ngoten. Gitu kan ya. Nek wis mak dies gitu ya. Enak tenan jamaah yang berbahagia. Tapi nek gebres gara-gara sambal teri tonggone kuwi ya kena dampak namanya. Oke. Nah, sampai ada kejadian loh jamaah. Gara-gara jawab yarhamukallah dadi bojone loh. Masya Allah banget. Ya toh. Ada wong teko. Ada seorang wanita bersin zing. Kemudian alhamdulillah ada seorang laki-laki menjawab yarhamukallah. Dia langsung kenalan dan akhirnya bisa menjadi suami istri. Gampang banget loh jamaah. Tapi jenengan ojo jawab goro-goro kuwi. Kuwi beda meneh niate jamaah. Nek wong gebres yarhamukillah. Kok gak nek sing ngajak aku nikah ya gitu. Beda ya. Saya bilang sebab itu bukan karena itu. Oke. Jamaah berbahagia insyaallah dimuliakan oleh Allah. Ini ukhuwah Islamiyah gitu loh ya. Sederhana tapi aplikatif tapi berkah. Itu yang harus kita upayakan. Gak harus ndaki urusan apa. Ini aja dulu diamalkan, dipraktekkan. Masya Allah. Tuh. Yang ke-5. Wa idza maridho fa'udhu. Jika saudaramu sakit, jenguklah. Ini saya bukan mengutak-atik sesuatu yang sudah berjalan, enggak. Kalau kita jenguk orang sakit, nanti dibahas dalam Kitabul Jami, yang dijenguk itu yang sakit kayak apa, yang mengharuskan kita jenguk. Para ulama mengatakan, di antara ulama ya, yang sakitnya dia menjadikan tidak bisa aktivitas sebagaimana biasanya. Untuk pergi keluar sulit dan ini yang memang dianjurkan untuk jenguk. Tapi kalau sakit kayak panu terus kan juga sakit itu. Sakit hati. Ya. Sakit gigi jenguknya angel jemaah. Ya, jadi yang sakit yang seperti tadi itu. Terus ketika kita menjenguk, apa kata Nabi? Perjalananmu itu menuju orang yang sakit. Fadilahnya apa? Sebagaimana engkau memetik buah-buahan di surga. Maka menjadi motivasi nek arep jenguk wong loro biasanya nggawa apa? Buah. Ketika kamu sudah menjenguk, maksudnya di lokasi itu, peganglah dari tempat yang memungkinkan. Laki dengan laki, ya misalkan megang apa badoke, apa kaki gitu. Terus kemudian ngobrol secukupnya, didoakan gendang pulang. Tuh, adabnya begitu. Terus boleh dalam tanda kutip produk ngapusi sithik. Wes keadaanmu saya apik, itu enggak apa-apa. Karena seorang muslim itu jika dia sakit, insya Allah menggugurkan apa? Dosa-dosanya. Maka keadaanmu lebih baik. Jangan terlalu jujur. Wong sing loro, ahlan Bapak, Masya Allah, selamat datang. Ya. Wong sing loro ngene iki dia ingin mati loh. Ini jangan diucapkan kayak gitu jemaah. Jangan terlalu bloko suto kayak gitu itu. Jenguk orang sakit terus lorone, lah iki podo sing dia ingin tak parani kae. Gek luwih parah kowe lah dilungkas kowe iki. Itu bukan membahagiakan, tapi tambah mempercepat. Walaupun tidak ada mempercepat ajal itu jamaah. Iya tambah rasa sakit gitu. Tapi tolong adab-adabnya itu diperhatikan gitu loh jamaah. Terus kalau jenguk juga jangan lama-lama. Ya, dia juga pengen istirahat. Terus nek jenguk tolong membawa sesuatu yang meringankan saudara kita. Wis ra nggawa apa-apa, ndelok buah kok akeh men. Iki apa ora dipangan kok sisa akeh iki. Tak gawane piye? Astagfirullah. Jenguk nggawa tas Hermes kae ya, Pak. Ora Hermes, tas memes, kresek. Nggo ngadai. Ya. Autokritik yang ingin saya sampaikan adalah jamaah, oke, jenguk temen bawa buah, bawa makanan enak, bergizi, bagus. Please deh nek menurut saya, kalau temen kita sehat, gek tukokno sate. Gek tumbasno buah. Karena nek dia udah sakit,
sakit, jenengan tumbas kayak apel jeruk, itu yang maem siapa? Gitu loh jamaah, pengen koncone penake. Ya, jadi nek pengen pahalanya lebih gede, ya memberikan hadiah itu pas sehat. Ki sertifikasiku cair, ayo tak jak nyate. Ngono loh jamaah. Ya, iki rapel impasing 2 tahun. Ojo mau dipamer-pamer ketok rekening ning koncone. Delok iki asli ora cah. Guayane. Itu loh ya. Tumbas ke buah temen-temennya. Gitu loh, ben tambah gizi, nggak emosi, lanjut administrasi. Gitu. Nukokne pas loro. Gek kono ora oleh mangan opo-opo. Gitu. Lah yo ndang mari tak tukokne sate. Kudune pas sehat-sehat kae kita belikan sate. Paham Bapak Ibu? Ya mindsetnya diubah ya. Ya, yang cair tadi cari yang nggak cair. Ya, kayak ndang segera ini. Oke. Karena menjenguk orang sakit ini penting. Ketika kita menjenguk, ya pastinya teman kita itu ya Allah, ternyata temanku peduli sama aku. Gitu. Jangan waktu sehat dikongkoni opo-opo, basa loro ora tau di dengar. Tambah-tambahi dosamu akeh kok. Loro. Ya Allah ya Rahman. Kalimat kayak begitu itu kalimat untuk introspeksi. Aku loro gugurke dosa ya Allah dosaku akeh, mungkin begitu. Nek koncone aja di ngonoke. Kalau ke teman tuh Allah mengangkat derajatmu dengan rasa sakitmu ini. Ngono loh jamaah. Paham sampai di sini? Oke, kalau nggak paham nanti biar diterangkan Ustadz Adi Hidayat. Oke, itu saudara saya. Ya. Tahun lahirnya sama. Cuman beda Pak, beda Bu. Gitu. Next. Wa idza mata, apabila saudara kita meninggal dunia, fatba'hu, ikuti jenazahnya. Maksudnya takziahlah. Takziah itu apa? Ini kadang-kadang banyak keliru MC menyebutkan antara tauziah, tausiah, takziah. Bapak Ibu, acara yang kita tunggu-tunggu telah sampai, yaitu takziah dari Ustadz Muhammad Nur Islam. Yo takziah toh yo. Kadang-kadang yo. Nek takziah itu menyabar-nyabarkan orang yang ditinggal meninggal dapat musibah, itu takziah. Kalau pengajian tuh tausiah. Enek sing agak tengah-tengah tauziah. Ya ora bener juga. Ya ora tausiah, ya ora takziah tapi tauziah. Oke, jamaah. Ketika ada saudara kita meninggal dunia, ya. Konteksnya di sini sesama muslim. Walaupun tadi kita sampaikan beda agama pun ngelayat boleh. Apalagi nih saudara muslim kita, ya meninggal, hadiri tuh. Kalau kita memungkinkan menghormat jenazahnya, ikut tuh. Setidaknya jamaah kita hadir itu tasbir, menyabar-nyabarkan ahlul warisnya. Yang kedua, nih ini juga menjadi kritik kita nih jamaah. Banyak kadang-kadang kita takziah, tapi banyak yang tidak mensolatkan. Padahal eman banget jamaah. Saya pernah wawancarai itu beberapa orang yang ketika di situ cuma duduk-duduk aja. Saya panggil, saya tanya, Ibu kenapa nggak nyolatin? Satu, alasannya apa? Nggak ada air Ustadz. Gitu. Nek men ngono jelas gitu. Males mau wudu. Ya Allah zaman sekarang itu keran dincep ke tembok enek banyune jamaah. Setelah dihubungkan ya. Artinya air sekarang nggak sulit. Dua, alasannya apa? Tempatnya sempit. Allahu Akbar. Sholat jenazah pakai rukuk enggak? Pakai sujud enggak? Enggak. Tinggal berdiri aja dia. Ada lagi yang bilang enggak tahu tata caranya. Astagfirullah. Gampang banget. Sederhana. Allahu Akbar. Takbir pertama. Al-Fatihah.
Allahu Akbar, takbir kedua, solawat. Paling gampang, Allahumma sholli ala Muhammad. Dah. Takbir ketiga, doa untuk mayit. Allahumma ghfir lahu atau Allahumma ghfir laha. Gampang. Takbir keempat, sebagian madhab langsung salam. Assalamualaikum. Madhab yang lain boleh pakai doa. Enak banget kan? Kadang-kadang kita takziah mau ning kono kok iso mati ki piye to? Ndenge je urip pi. Alah, nggak terlalu penting. Gitu. Matine apa? Bar mak mie ayam. Aku mulai saiki gak mak mie ayam aku. Matine ngopo to? Ceblok kok motor. Wis motorku sesuk tak dol. Kok iso mati ngopo to? Dia ingin lho keleleken sambel pecel. Wis rasido tuku pecel aku. Kok mati ngopo to? Turu bablas mati. Terus jamaah yang berbahagia ya, please deh ya, coba deh untuk mensolatkan. Enggak sulit kok. Oke. Jamaah yang berbahagia, syukur-syukur bisa ikut ke makom ya. Ada yang ngatakan lagi ketika saya tanya enggak ada temennya. Coba kita yang ngawali gitu loh jamaah. Nanti kalau jenazah itu disolatkan orang banyak, Masya Allah meringankan dari dosa-dosanya. Dan kalau kita, saya tanya nih Bapak Ibu, pengen gak disolatkan kaum muslimin yang jumlahnya banyak? Pengen, maka solatkanlah juga gitu. Maaf tadi pengennya nambahnya 10 menit tapi kebelandangan 15 menit. Mohon dimaafkan ya. Oke, saya rasa itu karena nanti ada persiapan-persiapan yang lain. Jazakumullah khairan. Saya tutup doa sekalian. Izin Bapak Ibu diminta panitia untuk membaca doa. Monggo sejenak kita memohon kepada Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakas syukru kullu wa lakal mulku kullu biyadikal khairu kullu ilaika yurja'ul amru kullu alaniyatuhu wa sirru. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma ghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Wabarik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya munzilal Qur'an ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa gumumina
Ya akramal akramin, Ya arhamar rahimin, Ya mujibas sailin, ajib du'aana ya rabbal alamin. Allahumma yassir umurana wa umural muslimin, Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastagis, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain, ighfir lana dhunubana ya ghaffar, irhamna bitilawatil Qur'an, Ya Rahman, Ya Razzaq, urzuqna rizqan halalan thayyiba. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa adkhilna fil jannah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa a'idna min adzabi yaumil qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa akhiru da'waya anil hamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu segenap tamu undangan yang berbahagia, demikian inti pengajian yang telah disampaikan oleh Ustadz Haji Dr. Muhammad Nur Islam MPDI. Acara belum selesai, Bapak Ibu dimohon untuk tetap di Masjid At-Taqwa. Jazakallah Ustadz, mudah-mudahan Bapak Ibu semua hadirin bisa mengamalkan apa yang telah menjadikan pesan beliau untuk bisa menjadi merajut ukhuwah dan bisa menggapai keberkahan. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, dilanjutkan acara berikutnya, sambutan dari Kepala Cabang Dinas Wilayah 7 Provinsi Jawa Tengah, beliau Bapak Suratno SPD MPD. Kepada beliau disilahkan. Ya Bapak Ibu, saya sedikit saja karena ini sudah waktunya menjelang duhur juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustadz yang telah mengisi tausiah pada siang hari ini, Bapak Ibu pengurus pengajian keluarga muslim untuk SMA, SMK, SLB, Cabdin 7, Bapak Ibu hadirin, kebetulan ada Pak Herman, Kepala Subag TU Cabdin 7, dan Bapak Ibu muslimin muslimat, teman-teman kita semuanya se-Cabdin 7, syukur alhamdulillah pada siang hari ini saya merasa sangat berbahagia. Pengajian ini ngeremboko Pak, istilahnya itu semakin makmur, maka saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pengurus pengajian yang telah menginisiasi untuk pertemuan di tempat yang sangat bagus sekali menurut saya. Masjid ini masjid yang sangat indah, tempat yang berkah, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita tidak sekedar pengajian, tetapi kita silaturahim, kita bertemu dengan teman-teman kita, meningkatkan
ukhuwah di antara kita semuanya. Nggih, saya kira itu. Terima kasih Capdin 7 mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas segala upaya dari kegiatan Bapak Ibu untuk panitia pengajian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Bapak Suratno SPD Magister Pendidikan selaku Kepala Cabang Dinas Wilayah 7 Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu, kita lanjut acara lain-lain yang pertama kami sampaikan pengumuman untuk kotak yang baik. Acara berikutnya sebelum lain-lain ada penyerahan kenang-kenangan dari FKM Forum Keluarga Muslim SMA SMK Kota Surakarta yang disampaikan ke Capdin 7. Beliau Bapak Suratno SPD MPD berkenan untuk menerima kenang-kenangan dari FKM. Mohon Ustadz Sugiarto untuk mengaturkan kenang-kenangan. Terima kasih Pak Suratno. Bapak Ibu, kami sampaikan pengumuman untuk kotak yang beredar di Bapak Ibu. Untuk putra memperoleh dana Rp819.000, kemudian untuk ibu-ibu Rp2.350.500, sehingga total Rp3.169.500. Mudah-mudahan menjadi keberkahan dari Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, demikian akhir dari pengajian akbar pada siang hari ini. Saya selaku MC, apabila ada kekurangan dan kekhilafan, juga kami mewakili segenap panitia dan tuan rumah SMA Al-Islam 1 Surakarta, apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Buah mangga manis rasanya, ditambah santan dan ketan. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga bertemu di lain kesempatan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondoripun derekaken sugeng.